Welcome back. Bukan welcome to Mobile Legend ya. WKWK. Udah 4 hari nih aku nggak login ML demi buat tugas fisika ini. Oke, nggak apa-apa. Yaps, pembahasan fisika. Pertama-tama perkenalin dulu, nama aku Ririn Permatasari dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 8 Mandau. Kali ini kita akan membahas di materi induksi elektromagnetik, yaitu di bab 4. Kita bakalan bahas satu persatu, dari pengertian hingga contoh soal. Perhatikan dan simak dengan baik-baik ya. Oh iya, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang timbul bukan oleh perubahan medan magnet atau fluks magnet. Pada materi ini kita akan mempelajari 1 fluks magnet, 2 hukum Faraday, dan 3 hukum Lenz, 4 penerapan induksi elektromagnetik, dan yang terakhir contoh soal. Fluks magnet. Fluks magnet merupakan banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus satu luasan, di mana fluks magnet dalam satuan Weber atau Wb, B. medan magnet dalam satuan Tesla atau T, A. luas permukaan dalam satuan menit kuadrat, dan Tesla, sudut yang bentuk medan magnet dengan garis normal bidang. Secara magnetis, flux magnet dirumuskan seperti berikut. Flux sama dengan B kali A cos theta. Ingat ya, jika flux atau V-nya itu sama dengan 0 derajat atau dalam magnet tegak lurus bidangnya, maka flux sama dengan B kali A. Hukum Faraday. Percobaan Faraday menjelaskan bahwa menggerakkan magnet keluar masuk kumparan menyebabkan penyimpangan pada jarum galvanometer. Besar GGL induksi yang timbul dalam satuan rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Dengan rumus GGL seperti berikut, yang dimana S pirat sama dengan min N delta flux per delta T. Lalu N sama dengan min N D flux per DT. Di mana keterangannya S pirat sama dengan GGL induksi dalam satuan volt, N sama dengan jumlah lilitan, delta flux sama dengan perubahan flux magnet dalam satuan Wb, dan delta T selang waktu dalam satuan S, di mana D flux per dt sama dengan turunan flux terhadap waktu. Jadi kalau dia rendah waktunya, misalnya 1 sekon, dia memakai rumus E sama dengan min N D flux per dt. Hukum Lenz. Arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Oke, kita masuk ke contoh soal. Simak dan perhatikan ya. Oke teman-teman, di sini aku udah nyediain contoh soal seperti ini. Sebuah kumpulan memiliki jumlah lilitan 1000 mengalami perubahan flux magnetik dari 9 kali 10 pangkat min 5 Wb menjadi 3 kali 10 pangkat min 5 Wb dalam skala waktu 10 m per s atau menit per sekon. Tentukan GGL induksi yang timbul. Kalian masih ingat kan GGL yang induksi yang timbul? Oke, kita cari dia yang diketahuinya dulu. Diketahui di sini N yaitu 1000. Delta flux 3 kali 10 pangkat min 5 dikurang 9 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 Wb. Kan di sini lux 1 dan lux 2. Lux 2 kurang lux 1 gitu teman-teman. Jadi di sini 3 kali 10 pangkat min 5 dikurang 9 kali 10 pangkat min 5 gitu. Jadi min 6 kali 10 pangkat min 5. Oke. Delta T. Delta T-nya di mana? Yap,
yang ini 10 ms. Harus kita ubah dalam skon. Jadi 0,01 skon sama dengan 10 pangkat min 2 skon. Menit per sekonnya harus diubah menjadi skon semua. Dengan rumus E sama min N delta flux per delta T. Oke, kita masukin aja langsung. E sama dengan negatif 1000 buka kurung negatif 6 kali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 2 sama dengan berapa teman-teman? Yaps, 6 volt. Ini jumlahnya, gampang banget kan? Ini memakai hukum Faraday. Harus ingat ini. Kalau dia nanya GGL induksi yang timbul dalam 10 menit per sekon. Ini kan udah agak panjang, makanya kita pakai Faraday. Gitu teman-teman. Kalian masih ingat nggak rumusnya yang tadi? Ini biar aku kasih tunjuk. Ini V atau flux. Kalau ini Tesla, ini espirat, dan ini delta flux. Kalau ada yang kayak gini lagi, yaitu delta T. Gampang sih. Baru itu kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua di sini dengan soal kumpulan dengan 10 lilitan mengalami perubahan flux mekanik dengan persamaan flux sama dengan 0,02 T pangkat 3 tambah 0,4 T pangkat 2 tambah 5 dengan flux dalam satuan Weber dan T dalam satuan sekon. Tentukan besar GGL induksi sekitar T yaitu 1 sekon. Yaps, kalian tahu kan di sini 1 sekonnya itu yang terdekat yaitu persamaan. Kita pakai hukum Let's juga bisa. Dengan kita masukkan diketahuinya dulu. N sama dengan 10 lilitan ya tadi. Ya, 10 lilitan. Kalau ini 0,02 T pangkat 3 tambah 4 T pangkat 2 tambah 5. Ini nggak usah sih ikut. Ditanya 1 skon. Delta T-nya 1 skon. Dengan rumus E sama dengan negatif N delta pula D flux per dt. Kita masukin langsung. E sama dengan negatif 10 D buka kurung yang tadi ya, yang ini 0,02 T pangkat 3 tambah 0,0 tambah 0,4 T pangkat 2 tambah 5. Di sini kan 2 kali 3 6, 4 kali 2 8. Yang setiap dikalikan pangkatnya itu dikurangi 1. Jadi kita turunin. Iya, ini pernya lupa, per dt. Kita turunin dulu ya, teman-teman. Jadi 0,06 ditambah T2 ditambah 0,8. Ini kan 2 kurang 1 kan 1. Kalau 1 kan nggak boleh dibuat pangkatnya 1. Kalau 1 ya nggak mungkin kan, makanya nggak dibuat. Di sini 2, 3 kurang 2, 3 kurang 1 kan 2.
T. 5-nya kalau diturunin jadi 0 teman-teman, makanya nggak usah diturunin. Hilangin aja dia. Baru itu per. Nggak usah per, langsung dikali. Soalnya di sini jumlahnya itu bakalan dikali. Oke, kita masukin. E sama dengan negatif 10. Buka kurung 0,06 kali 1 pangkat 2 tambah 0,8 kali 1. Di sini kan yang ditanya itu dalam satu skon, makanya langsung buat aja di sini 1. Kita masukin lagi. Negatif 10 buka kurung 0,86 sama dengan E sama dengan negatif 8,6 volt. Ini jumlahnya teman-teman. Kayak gitu. Pasti kalian paham. Cukup mudah kan? Penting ingat aja rumusnya. Dan kalian harus ingat apakah dia delta T, apakah dia delta flux, mana dia theta, mana dia V, dan espirat. Kalau ini pasti, kalau GGL tuh pasti espirat. Espirat nih, yang E. Dia kan selalu nanya GGL nih kan. Iya, kayak gitu. Karena setiap induksi elektromagnetik, pasti yang ditanya itu espirat. Seperti itu teman-teman. Semoga contoh soal yang dari aku ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.